Tuhan, mengagungkan Allah yang luar biasa yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kita. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita. Kita membawakan korban syukur kita kepada Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kami mengagungkan Raja segala Raja. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mengenal akan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Engkau kuduskan ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Hadirat Allah turun menjamah kami. Membakar roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerak mendengar suara-Mu Tuhan. Selama-Mu ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung kami Tuhan. Haleluya. Yes, Engkau menara kekuatan kami. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerak mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya, selamanya Kau ku kasih Yesus. Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Kuasa hanya bagi-Mu. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Kami bersuka akan perbuatan-Mu. Atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
Yesus, Engkau penyelamat kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau di muka bumi ini selain Engkau Tuhan. Ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Kami mengasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, tiada yang seperti Kau. Haleluya. Kami mau berikan yang terbaik penyembahan kami kepada Raja segala raja. Haleluya. Kami bersuka karena kebaikan-Mu. Kami menyenangkan hati-Mu selamanya. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Mari yang menikmati kebaikan Tuhan di bulan terakhir tahun 2020 ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah basyakata rala daya namase, hilalaya rala dasaraya rala. Hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah basyakata rala daya nama, hilalaya basyakata rala ya rala ye, hilalaya rala ya namase. Haleluya. Mari mengasihi Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Hiralataka syana lamanaya namo sheketa kakana ladase. Kiarala basyana ya namo shekiti karala dasana ya mo. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Kiarala basyana ya dadadase. Hiralataka kakana ladase. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu, api-Mu membakar kami. Biarlah rasa, biarlah rasa katakan karala ya namo. Haleluya. 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 Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi memenuhi
kiri kanan, senggol kiri kanan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau bersorak menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan di atas kepala kita. Anak-anak, kita mau lompat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau batu karang kami Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya. Haleluya. Batu karang yang teguh. Mari sambil bertepuk tangan bagi Tuhan. Benteng dan perisaiku yang menang kalahkan maut, penyelamat bangkit dan hidup. Katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Kita bersama nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Surga, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, Kau yang layak Tuhan. Kau Yesus batu penjuru kami, Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat dan bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya,
bukan datang dengan kebetulan, tapi ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman yang mengubahkan hidup kita, yang menjadi orang yang baik. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ku sembah Engkau, ku sembah. Kami menyembah Engkau Yesus yang perkasa, kami sanjung namamu, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Mari semua bangkit berdiri bersama-sama ya. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, ku Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sanjung dong, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Jalan keluar terjadi
dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. haleluya. Segala bala, segala bala, segala bala. Terpuji bagimu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Di bulan terakhir di tahun 2020 Tuhan, kami masih bisa beribadah. Kami mengucap syukur karena semua penyertaan-Mu, semua karena kasih-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini, yang juga ada di rumah dalam keadaan sehat. Amin. Kami percaya semua karena Engkau juga Tuhan. Dan kami percaya sepanjang tahun 2020 sampai hari ini, Engkau pun menghidupi kami. Engkau pun memberkati kami. Engkau selalu membuka jalan keluar bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari Tuhan, biarlah firman-Mu datang kepada kami, menjadi jalan keluar bagi kami, menjadi berkat bagi kami, bahkan mengajar kami Tuhan makin hari makin dekat kepada Engkau, makin hari makin seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan layakkan kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami yang siap menerima berkat firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 di bulan yang ke-12. Luar biasa, penyertaan Tuhan sempurna. Saya lihat semua yang ada di tempat ini dan juga ada yang di rumah, semua dalam keadaan sehat. Amin. Semua karena Tuhan. Dan kita percaya dengan kondisi apapun yang ada saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik, Tuhan kita yang selalu membuat jalan keluar. Amin, ya. Untuk di bulan 12 ini, tema bulanan kita adalah pembawa keselamatan Tuhan. Pembawa keselamatan Tuhan itu seperti apa? Kita nanti akan belajar banyak dari Kisah Rasul 16. Ya, Kisah Rasul 16 itu adalah Paulus dan Silas. Jangan dulu nanti ya. Paulus dan Silas pada saat itu melakukan perjalanan untuk menyampaikan berita Injil. Ya. Sehingga pada satu saat dia seharusnya melayani atau menyampaikan Injil ke daerah Asia, tapi melewat mimpi dia harus ke Makedonia. Pada saat ke Makedonia perjalanan, mereka sampai di kota yang pertama namanya Filipi. Ya, pada saat di Filipi mereka mencari rumah ibadah Yahudi karena Filipi dikuasai oleh orang Roma, kekuasaan Roma. Jadi mereka cari tempat doa, tempat ibadah orang Yahudi. Mereka ketemu di situ, mereka mengajar memberitakan Injil, ya, memberikan Injil dari banyak perempuan. Salah satunya namanya Lydia. Mungkin ada yang namanya Lydia di sini, Tante Lydia nggak hadir ya di tempat ini, tapi di sini ada namanya Lydia menerima firman Tuhan dan dia dan seisi rumahnya menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mau dibaptis. Ini di sini bicara Paulus dan Silas adalah pembawa keselamatan Tuhan. Amin. Ya, dan firman selanjutnya kita bisa lihat lah. Ini yang harus kita Kita harus perhatikan, ini hal yang luar biasa. Ini juga pembawa keselamatan Tuhan. Yang tadi memberitakan Injil, membuat Lydia dan sekeluarganya percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan dan dibaptis, ya. Kisah 16:31 saya bacakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini sambil firman Tuhan ini adalah ucapan Paulus kepada kepala penjara pada saat kepala penjara itu mengalami hal yang luar biasa karena dia mau bunuh diri, karena penjara yang dijaga pada saat itu pintunya terbuka, belenggu yang membelenggu tahanan lepas semua. Jadi karena takutnya dia mau bunuh diri, tapi sama Paulus dan sama Silas dikatakan, aku masih ada di dalam penjara. Sehingga kepala penjara itu masuk ke penjara dan melihat, membawa lampu karena gelap pada saat itu, melihat Paulus dan Silas di situ, tersungkurlah dia dan dia berkata, apa yang terbaik harus saya lakukan? Ini adalah perkataan Paulus di ayat 31 yang membuat kepala penjara itu menerima Tuhan dan mau dibaptis. Kepala penjara dan seisi rumahnya. Ini juga dikatakan Paulus dan Silas adalah pembawa keselamatan bagi kepala penjara dan seisi rumahnya. Nah, mengapa kepala penjara mau menerima Tuhan Yesus? Mereka mau menerima Tuhan Yesus karena mereka percaya dan melihat apa yang dilakukan atau perbuatan daripada
Paulus dan Silas, ya. Perbuatan apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Ayat selanjutnya. Saya nggak seberapa kelihatan, saya baca di sini aja. Hal itu dilakukan, ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini dari ayat 18. Dari ayat 18 ini Paulus mengusir roh yang ada di salah satu perempuan, hamba perempuan, dan roh itu keluar, ya. Jadi yang pertama, kepala penjara itu melihat apa? Selanjutnya, Tuhan menyatakan kuasanya melalui Paulus. Ya, jadi menyatakan, ini ceritanya seperti apa? Ceritanya begini, pada saat suatu hari setelah Lydia dan sekeluarganya bertobat, Paulus masih melayani juga di sana memberitakan Injil firman Tuhan dan diikuti seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ini dimasuki atau kerasukan roh jahat, yang dimana dia sebagai peramal bisa melihat kejadian-kejadian yang akan datang. Kita perlu tahu bahwa hamba Tuhan perempuan ini berarti punya tuan, karena dia seorang budak. Nah, untuk meramal itu ada tarifnya, ada duitnya. Jadi hamba Tuhan itu disuruh ngeramal, tuannya yang dapat duit. Karena mereka mengikuti Paulus terus, dan hamba perempuan ini mengucapkan kata-kata seperti ini. Orang-orang ini, maksudnya Paulus dan Silas, adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka datang untuk memberitahukan kepada saudara-saudara bagaimana cara kalian dapat selamat. Itu yang diucapkan hamba Tuhan ini berulang-ulang. Sehingga Paulus merasa nggak enak, Paulus marah menghadik itu. Dihadiklah roh jahat ini keluar dari tubuh perempuan itu. Di sini bicara apa? Bahwa Tuhan menyatakan kuasanya melalui Paulus. Roh Allah, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Yang Tuhan nyatakan melalui Paulus. Pada saat Paulus mengucap itu, maka roh jahat itu keluar. Itu yang membawa tuannya marah. Tuannya marah karena sudah tidak dapat duit lagi lewat hamba perempuan ini. Karena hamba perempuan ini tidak bisa ngeramal lagi. Akhirnya tuannya ini membuat menyampaikan berita kepada orang-orang pembesar yang ada di Filipi, karena Filipi dikuasai oleh orang Roma, kekuasaan Roma, maka pembesar di situ adalah orang-orang Roma. Dia berkata bahwa dua orang ini datang dengan mengajarkan adat istiadat Yahudi yang tidak bisa diterima oleh orang Roma. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap. Dan ditangkap, setelah ditangkap mereka didera itu dipukul. Setelah dipukul mereka dimasukkan penjara supaya tidak bisa keluar, dimasukkan penjara yang paling dalam dan dibelenggu juga kaki tangannya. Jadi nggak mungkin bisa lepas, dijaga sendiri sama kepala penjara. Jadi Paulus dan Silas tidak mungkin bisa keluar. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ayat 25. Ketika kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kita tahu Paulus didera itu dipukuli. Setelah dipukuli dimasukkan penjara. Yang paling dalam dibelenggu lagi. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Pada kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, biarpun mengalami hal yang tidak baik secara manusia, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kuasa Tuhan, tapi memperoleh deraan, tapi mengalami masuk penjara. Tapi iman percaya Paulus dan Silas tidak pernah goyah. Mereka tetap berdoa, mereka tetap menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ini dilihat. Begitu juga saat seperti kita sekarang ini. Kondisi saat seperti ini, dengan kondisi dengan adanya pandemi COVID, tidak hanya orang bicara masalah takut dengan COVID. Oh, ini penyakit ini menular, penyakit ini yang bisa membawa kematian. Bukan cuma takut seperti itu aja.
Mereka juga takut nggak bisa makan karena perekonomian sulit. Kenapa pandemi ini juga menyebar saat seperti sekarang, hari ini menyebar dengan luar biasa lagi. Kenapa? Orang-orang sudah lama, sudah jenuh dengan di rumah saja, mereka dibatasi geraknya. Mulai mereka membuka, mereka mengurangi itu, maka pandemi menyerang lagi. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, di sini iman kita kepada Tuhan, kita sudah beribadah kok kita bisa sakit misalkan. Kita sudah beribadah, kita berdoa segala macam. Kenapa pandemi ini kok tidak pergi? Kenapa penyakit ini tidak pergi? Kenapa penyakit ini tidak hilang? Apapun yang terjadi, Paulus dan Silas pagi hari ini mengingatkan kepada kita, jangan goyang imanmu. Tetap percaya, puji dan menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita, pembawa keselamatan bagi orang lain. Ya. Slide selanjutnya. Yang kedua, apa yang dilihat kepala penjara? Melihat keteguhan iman Paulus dan Silas. Jadi kepala penjara itu melihat, biarpun didera, biarpun di penjara, mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji Tuhan. Ini bicara keteguhan iman Paulus dan Silas. Ya, ini yang kedua yang dilihat oleh kepala penjara. Ya. Slide selanjutnya. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pada saat mereka berdoa, pada saat memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi pintu terlepas semua, pintu terbuka, belenggu-belenggu terlepas. Kepala penjara melihat ini bicara apa? Ini ada bicara penyertaan Tuhan. Ya, slide selanjutnya. Ini bicara melihat penyertaan Tuhan kepada Paulus dan Silas. Jadi kepala penjara itu melihat penyertaan Tuhan kepada Paulus dan Silas. Begitu juga Bapak Ibu semua, kita mengucap syukurlah pada saat ini iman percaya kita. Kita melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Ya, kondisi pandemi yang sudah berjalan 9 bulan, Desember ini 9 bulan. Kita melihat kita masih dalam keadaan sehat semua karena Tuhan. Dan percaya bukan cuma sampai hari ini, sampai selamanya kita berdoa kita tetap sehat. Amin, karena penyertaan Tuhan sempurna. Tetapi berdoa mengucap syukurlah senantiasa, bersukacitalah, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Dan ini dilihat oleh kepala penjara. Mereka didera, mereka dipenjara, mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji Tuhan. Yang terjadi apa? Penyertaan Tuhan sempurna, luar biasa dalam hidup mereka. Terbukalah semuanya. Sehingga kepala penjara percuma bawa mereka masuk ke dalam, di ruangan yang paling dalam dibelenggu. Toh Tuhan mampu melepaskan segalanya. Kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu semua, bahwa apapun kondisi dunia ini yang secara manusia katakan tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Kondisi ini yang membuat kepala penjara kaget, syok luar biasa, mungkin udah depresi segala dengan luar biasa, sehingga dia mengambil pedang mau bunuh diri dia. Dia mau mengambil pedang mau bunuh diri. Karena dia ketakutan melihat hal yang luar biasa ini. Roma menguasai luar biasa Filipi dengan segala kekuasaannya. Tapi begitu Tuhan berkarya, maka goyahlah orang Roma. Kita bisa lihat apapun keadaan dunia, kalau Tuhan sudah berkarya, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Ya, dan percaya kita semua akan tetap dalam keadaan sehat. Tetap disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Tetap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kondisi sulit apapun juga Tuhan katakan bulan ini, Engkau adalah pembawa keselamatan. Amin. Kita bawa kuasa Tuhan, kita bawa penyertaan Tuhan. Amin. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Nah, begitu penjara kena gempa, pintu terbuka, belenggu terlepas, maka penjara itu isinya tahanannya bukan cuma Paulus dan Silas. Saya yakin percaya kalau sampai terjadi itu terus LP penjara yang sekarang pintunya terbuka kabeh, maka napi-napi itu podo lari semua, ya kan? Lari keluar semua. Ini yang membuat kepala penjara itu luar biasa, kehilangan harapannya dia sampai dia mengeluarkan pedang, dia mau bunuh diri.
Tetapi apa yang dikatakan Paulus sama Silas? Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Jelas-jelas pada saat itu Paulus dan Silas adalah tahanan yang utama. Makanya ditaruh ruang yang paling dalam dan dibelenggu. Paulus dan Silas katakan, kami masih ada di dalam. Kalau yang lainnya lari, Paulus sama Silas masih ada di dalam, maka kepala penjara itu masih aman, kan gitu. Paulus dan Silas ngomong, gak usah bunuh diri. Aku ini masih ada di dalam. Aku ini masih ada di dalam. Perkataan ini yang membuat kepala penjara ini mengalami hal yang luar biasa. Karena apa? Slide selanjutnya. Melihat hati Paulus dan Silas yang penuh kasih. Bapak Ibu semua, jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan. Paulus mengalami penderitaan, didera di penjara. Ya, di penjara yang paling gak enak, didera, seluruh tubuhnya didera. Kalau pada saat itu kita secara manusia kita bisa melihat, kalau Paulus marah, Paulus kecewa, Paulus benci, dan kalau ada kesempatan kepala penjaranya mau bunuh diri, apa yang dipikiran manusia yang kecewa, manusia yang sakit hati, manusia yang dipenuhi oleh dendam? Bunuh diri aja. Begitu bunuh diri mati kan enak, saya tinggal pergi aja, kan gitu kan? Tapi kalau hati dipulihkan Tuhan, kalau Tuhan katakan kita dengan tema tahun 2020 selalu berbuah, maka hati kita dipenuhi oleh kasih. Di mana adalah kasih itu adalah wujud dari buah-buah yang kita hasilkan. Nah, inilah Paulus dan Silas mempunyai buah, mempunyai hati yang penuh kasih. Karena melihat hal ini dia ngomong, oh, jangan bunuh diri, saya masih ada di dalam. Pasti kepala penjara tidak bunuh diri, dan kepala penjara masuk ke dalam penjara bawa lentera, berarti kan gelap, dan melihat Paulus dan Silas masih di dalam. Empat hal ini yang membuat kepala penjara mau menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mau dibaptis. Bapak Ibu semua, firman Tuhan ini pagi hari datang kepada kita. Segala apapun yang kita lakukan pasti akan membawa orang lain mencapai keselamatan selama apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perhatikan bahwa hidup kita saat ini, berapa banyak kita di sini yang mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Berapa banyak yang ada di tempat ini, lewat doa kita, lewat perbuatan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Berapa banyak di antara kita saat ini yang lagi mengalami penderitaan, yang mengalami tekanan, yang mengalami masalah apapun juga dalam hidup kita, tetapi kita masih tetap setia, taat memuji menyembah Tuhan. Berapa banyak kita di tempat ini yang mengalami hal yang tidak baik, baik sakit, penyakit, masalah perekonomian atau masalah apapun juga yang Tuhan tolong kita. Berapa banyak di antara kita ini yang melakukan tindakan perbuatan yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang bisa menolong banyak orang. Dan itu semua akan membawa orang ketemu sama Tuhan. Kitalah yang disebut pembawa-pembawa keselamatan. Makanya dengan tema menjadi saksi, Tuhan katakan kepada kita, maka setiap kita yang ada di tempat ini ceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan telah tolong dalam hidup kita. Kita bersaksi, kita memberikan kasih kepada orang lain. Dan apa yang kita sampaikan itu akan membawa orang lain mengenal Tuhan. Membawa orang lain percaya kepada Tuhan. Membawa orang lain menerima Tuhan. Mengaku Tuhan sebagai juru selamat dan membawa mereka untuk dibaptis. Ya, jadi Bapak Ibu di penghujung tahun 2020 di bulan Desember Tuhan kita berkarya luar biasa. Saya melihat semua kita jemaat yang di sini di rumah dalam keadaan sehat semua, ya. Kita melihat mereka dalam penyertaan Tuhan, mereka dalam hidup mereka disertai oleh Tuhan. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Mungkin secara perekonomian bisnis kita untuk yang satu tertutup, tapi Tuhan buka jalan yang lainnya. Mungkin yang lainnya ketutup, buka jalan yang lainnya. Toh sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kecukupan, ya. Semua Tuhan telah disediakan dan menyediakan bagi kita.
Semuanya Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Percayalah hal apapun, sekecil apapun, saksikan kepada orang lain. Pada saat kita menyaksikan, maka Tuhan akan menyertai kita. Paulus pada saat di Filipi, dia tahu ini dikuasai oleh Roma yang tidak percaya dengan Injil Tuhan, tapi dia sampaikan, maka Lydia dan seisi rumahnya bertobat. Pada saat itu juga Tuhan menyatakan kuasanya, roh yang memenuhi seorang hamba Tuhan pun terusir keluar dari tubuhnya. Dan lewat apa yang dilakukan Paulus, kepala penjara yang tidak kenal Tuhan, menerima Tuhan dan seisi rumahnya dibaptis. Amin Bapak Ibu. Percaya saat ini juga Tuhan berkata kepada kita, kita semua di sini adalah pembawa keselamatan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semua. Sikala. Mari kita pujikan pujian ini. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan, hanya Engkau yang ada di hati kami. Lewat firman yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, kami melihat Engkau mau kami semua menjadi pembawa keselamatan bagi banyak orang. Kami melihat Tuhan pada saat kami mau melangkah, Paulus dan Silas mau melangkah, penyertaan Tuhan sempurna. Dan banyak orang-orang yang lainnya Tuhan haus akan Engkau, haus akan keselamatan, haus akan pertolongan-Mu Tuhan. Kami melihat Lydia dan seisi rumahnya mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Kami melihat kepala penjara dan seisi rumahnya mengaku Engkau sebagai juru selamat. Itu semua terjadi karena Paulus dan Silas mau menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Lewat tindakan-tindakan kehidupan mereka, kepala penjara melihat kuasa-Mu nyata dalam Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dalam penyertaan Tuhan, mereka mempunyai iman yang teguh, mereka mempunyai hati yang dipenuhi kasih, karena mereka adalah murid-murid-Mu Tuhan yang dipenuhi oleh kasih. Demikian juga pagi hari ini Tuhan, firman-Mu datang kepada kami. Biarlah kami menjadi Paulus dan Silas-Silas yang lain Tuhan. Kami akan membawa keselamatan. Kami akan membawa banyak-banyak orang mengaku Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman ini menjadi semangat bagi kami. Untuk kami lebih lagi Tuhan, melangkah Tuhan. Menyatakan firman-Mu, menyatakan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami percaya semua orang akan melihat dan semua orang akan menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa yang memulihkan kehidupan manusia pada saat Engkau menebus dosa-dosa mereka di atas kayu salib. Pulihlah hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia kembali menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi murid-murid Allah. Sehingga janji-janji-Mu nyata dalam kehidupan manusia. Tuhan, ampuni segala kesalahan dosa kami, kuduskan kami, layakkan kami, urapi kami semua. Biarlah kami melakukan perjamuan kudus ini dengan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Haleluya.
Amin. Silakan Bapak Ibu, Saudara sekalian mempersiapkan roti dan anggur. Begitu juga yang ada di rumah, persiapkan roti dan anggur. Ibu yang sudah mempersiapkan roti, mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengangkat tinggi roti di atas kepala kita karena kami percaya akan penebusan-Mu Tuhan. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu dan kami percaya tubuh-Mu hancur untuk menebus dosa kami, menebus segala kelemahan kami, menebus segala kutuk kami. Sehingga kami dikembalikan menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi murid-murid-Mu, sehingga kami masuk dalam rencana-Mu dan kami menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penebusan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Sikala pala pala pala, sikala pala pala pala, sikala pala 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 pala. Sikala pala 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 pala, sikala pala pala pala, sikala pala pala pala, sikala pala 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 pala. Tuhan, anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita, inilah anggur ucapan syukur, anggur yang penuh kuasa karena persekutuan dengan darah-Mu. Kami percaya darah-Mu Tuhan telah mengalir untuk menghapus segala kuasa-kuasa yang ada di dunia yang membelenggu kami. Sehingga kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Setiap langkah kami seturut dengan kehendak-Mu, kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan menyertai. Bahkan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak ada yang bisa mengalahkan, dan kami tahu kuasa-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami sehingga hidup kami dinyatakan dengan kuasa-Mu, dimuliakan oleh kuasa-Mu. Dan kami percaya saat ini kami mengangkat tinggi anggur di atas kepala kami, dan kami akan membaca firman-Mu. Setiap apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu ia diserahkan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur? Amin. Dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua, jemaat Puji Daud yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di gereja, di rumah, mari kita angkat tinggi tangan di atas kepala. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Penebusan-Mu memulihkan kami. Penebus-Mu menyelamatkan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya.
bala bala sikila bala 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 sikila bala 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 haleluya. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, buka hatimu. Sembah Tuhan, mengucap syukurlah. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan telah menyertaimu sampai hari ini. Tuhan akan menyertaimu sepanjang umur hidupmu. Sikila bala 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 sikila bala 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 bala. Sikila bala 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 bala. Percayalah, kuasa darah Yesus telah memulihkan kita. Segala kelemahan tubuhmu Tuhan sudah pulihkan. Segala kelemahan ekonomimu Tuhan pulihkan. Percayalah, saat ini pemulihan terjadi. Sikila bala 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 sikila bala 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 bala. Sikila bala 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 bala. Melangkahlah sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam segala aktivitasmu, kuasa Tuhan akan menyertai. Dan percayalah, segala tantangan kehidupan, rintangan kehidupan, penyertaan Tuhan akan menyertai. Penyertaan Tuhan sempurna. Sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala, sikila bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya pagi hari ini Engkau nyatakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Engkau nyatakan hidup kami dalam penyertaan-Mu. Dan kami akan melangkah. Kami adalah pembawa-pembawa keselamatan Tuhan bagi orang lain. Dan kami percaya saat ini kami akan melangkah. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, mau menjadi berkat bagi sesama kita, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang membawa amplop persembahan syukur, amplop perpuluhan boleh diberikan, dimasukkan ke kotak yang paling belakang. Kemudian hari Selasa mari kita bersama-sama mengikuti doa malam bersama dengan Pak Mestari jam 7 di tempat ini, dan ada juga live streaming. Mohon kita luangkan waktu bersama-sama membangun hadirat Tuhan di rumah maupun di gereja, dan jangan lupa juga hari Minggu tetap ibadah live streaming, dan di tempat ini pada jam 9 bersama dengan Pak Indra Wahyudi. Terima kasih, kami mengucap terima kasih kepada Pak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan yang luar biasa. Kita diberkati dengan luar biasa, Bapak bersama dengan keluarga juga diberkati. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari saya jemput sekali lagi Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Kami berkat Tuhan daripada Tuhan. Haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan Yesus. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, yang beribadah di gereja dan beribadah di rumah, mari angkat tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan selalu menyertai kita semua, Tuhan selalu melindungi kita semua, Tuhan selalu memberkati kita semua. Untuk itu percayalah, melangkahlah sesuai dengan rencana Allah dalam hidupmu,
sesuai dengan tema yang Tuhan berikan bagi kita semua, selalu berdua. Dan kita adalah pembawa keselamatan bagi banyak orang. Untuk itu siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan hidupmu, melangkahlah. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Bagi jemaat Kunci Daud yang akan pulang ke rumah, Tuhan akan menyertai, memberkati perjalananmu, keselamatanmu dijaga oleh Tuhan, Yes. sampai di rumah tanpa kurang suatu Amin. apapun. Dan seluruh jemaat yang ada di gereja dan di rumah, percayalah, sukacita damai sejahtera Yes. daripada Allah selalu menyertai. Amin. Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur selalu ada dalam hidup Amin. kami. Yang percaya telah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Selamat Yesus hari memberkati. Minggu, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Untuk bekasnya anggur sama plastik tolong dibawa keluar masing-masing. Terima kasih.